Eh, Berikutnya kesempatan saya berikan kepada Pak Yanes Martinus Pasaribu, ini dosen peneliti di ITB. Jadi Bapak ini menempuh pendidikan S1 sampai S3 di ITB di Fakultas Seni Rupa dan Desain. Pak Yanes ini sangat mencintai dunia desain ya, termasuk khususnya di otomotif dan artinya memang beliau sangat pakar. Mungkin Bapak bisa sebagai gongnya ya menggambarkan keseluruhan dari sisi ekosistem dan atmosfer di industri ini termasuk dari sisi risetnya. Saya persilakan Pak Yanes. Baik, terima kasih. Izin saya berdirinya di bawah ya Bapak Ibu, karena ketinggian merusak Silakan, pemandangan. Baik, boleh dimulai slide-nya. Sepertinya bikin resume nih. Izin Mbak, boleh dimulai slide-nya yang ya. Jadi ini potensi besar. Ya, tema yang akan saya bawa ini potensi besar dan kebutuhan insentif mobil hibrida di Indonesia. Next slide please. Jadi ini tadi udah disampaikan Pak ya, dari Toyota udah menyampaikan dengan jelas seperti ini situasinya. Dan satu hal yang perlu kita ingat, kalau Bapak udah pakai kendaraan listrik atau hybrid belum? Belum Pak ya. Tapi kalau harganya sama mau nggak Pak? Mau. Nah sekarang ini artinya, ini kita perlu ingat, karena dunia kampus, jadi kampus ini risetnya tiap tahun update terus Bapak Ibu sekalian. Jadi kita riset bersama dengan mahasiswa S3, terus kami juga ada konsorsium mobil listrik atau kendaraan listrik Indonesia, 5 kampus, mulai dari UI, ITB, UNS, dan sampai ke ITS. Jadi intinya kalau kita lihat peta seperti ini aja, kita udah mulai riset 2012 Bapak Ibu, masih banyak yang belum tahu. Artinya ini kan sebenarnya bukan tugas kampus juga kan. Harusnya pemerintah ngasih tahu gitu. Karena ini maunya sebenarnya dipaksa dari COP1 yang di Paris 2015. Kita 2012 udah mulai riset Pak, awal zaman Pak SBY dulu. 2015 baru di state di Prancis, di Paris. Nah akhirnya pemerintah ditekan. Pemerintah Indonesia dan banyak negara di dunia, saya lupa ada 160 sekian negara gitu. Indonesia salah tanganin sehingga harus mau ikut ini. Countdown waktu itu 2029-2030, itu COP1. Dan akibatnya kalau kita lihat Bapak Ibu, mulai dari yang gasolin, tadi udah disampaikan Pak ya detailnya, saya kayak rangkuman aja. Begitu masuk ke hybrid komponennya nambah banyak. Orang nggak ngerti, orang awam nggak ngerti itu. Industri pusing, komponennya tambah banyak Pak. Ini udah ditambah-tambahin kok harga tambah mahal terus, padahal sama-sama Innova ya, misalnya kita ambil contoh. Ini bukan maunya masyarakat, bukan maunya manufaktur, maunya pemerintah. Pemerintah Indonesia kenapa mau? Sebenarnya nggak mau amat juga, tapi tertarik juga. Tahun kemarin kalau nggak salah 500 triliun rupiah habis dibakar uangnya untuk subsidi BBM. Keluar duit. Terus bikin bensin di spec down, jadi namanya Pertalite. Saya bilang spec down, nanti tolong tanya ke teman-teman Pertamina, karena kita juga bantu Pertamina. Dan kemudian dihitung mundur lagi di 2030 kita harus sudah mulai, saya lupa 20% atau apa dari jumlah kendaraan ini harus sudah ada yang elektrik di jalan. Pemerintah ditekan oleh negara G7. Jadi intinya Go Green ini bukan program kita, bukan program nasional sebenarnya, tapi karena kita bagian dari masyarakat global katanya. Jadi ya kita harus ikut. Dan skenario ini sendiri di 2050-2060 COP2 ini harus 0. Itu maunya negara maju, bukan maunya kita di awal. Tapi daripada kita kena banyak trading barrier yang luar biasa, walaupun kemarin program kendaraan listrik kita di bawah semua negara yang ngusung untuk jadi negara yang katanya green nantinya kita dibawa ke persidangan internasional ya Pak ya, di WTO. Cuman presiden kita nggak nurut gitu kan. Nah ini gambarannya seperti ini, artinya kita ada di situasi seperti ini. Kan kalau situasi seperti ini, masa masyarakat yang nanggung, ya Pak Sian,
Next slide. Ini sebenarnya sudah disampaikan tadi. Ini juga sudah disampaikan tadi. Jadi kalau kita lihat, ini kalau Bapak Ibu mau baca yang kuning aja, slide-nya nanti tinggal diminta aja. Jadi sebenarnya ini ada gap yang kuning ini, dari kendaraan internal combustion engine ke BEV. Kenapa harus BEV kemarin? Pasti ada yang bertanya-tanya ya. Kok nggak kayak Thailand smooth aja gitu ke BEV, sebelum ke BEV ya ambil hybrid dulu. Kasih subsidi, biar pajaknya membuat harganya jadi sama. Jadi orang mau bermigrasi. Kita kenapa langsung BEV? Kita punya potensi terus terang tambang, ini baru nikel aja. Belum mangan dan kobalt. 90 dengan kurs sekarang ya, 90 triliun US dollar. Itu kalau dijual kayak Freeport zaman presiden kedua kita. Nah, saya kasih sebut nama kan. 91 triliun tinggal dikaliin aja 14.400 atau 15.000 sekarang. Dan program presiden yang sekarang ini ingin dipercepat dan platformnya sudah terbentuk kemarin. Kalau kita bisa sampai hilirisasi yang rinci, nanti industrinya mungkin Toyota ikut mengembangkan karena dari 2015 kita juga bareng dengan Toyota, kampus-kampus Indonesia. Harga nilai tambahnya bisa 90 sampai 150 kali lipat. Jadi bayangkan dari nikel kemudian menjadi baterai. Jadi baterai sel, baterai pack bisa 90 sampai 150 kali lipat. Negara G7 nggak suka itu. Dia mau kayak Freeport, kita 1% aja, selebihnya tarik ke sana, kemudian kasih isu HAM, kasih isu macam-macam. Pokoknya yang dibina negara G7 harus melarat. Baik, next. Jadi ke politik ya. Ini potensi kita. Nggak tahu kenapa kalau bicara potensi, Indonesia selalu disandingkan dengan Thailand. Kok nggak negara lain gitu ya. Ini kita lihat potensinya, potensi hybrid di Thailand. Tadi udah disampaikan oleh bapak-bapak semua. Ini karena dibikin harga sama orang tertarik. Kenapa? Satu, udah jelas kasih jaminan itu. Kecuali yang, apa kalau bahasa halus tadi Pak, mild hybrid ya. Hybrid jadi-jadian. Jadi hanya baterai ditambahin untuk akselerasi doang gitu ya. Ada satu brand, saya nggak sebut nama, tolong tanya detailnya nanti ke Toyota. Artinya dia nggak bisa sampai signifikan gitu naikin. Tapi kalau hybrid yang kita bahas di sini adalah hybrid yang sesungguhnya gitu ya. Dia tuh bisa, tadi udah disampaikan, bisa sampai menghemat sampai bahkan BBM itu bisa turun 50 sampai tinggal 40% saja dari, ini studi kasus yang Innova tadi Pak ya, daripada kendaraan yang kelasnya sama, yang hanya ICE, yang hanya menggunakan motor bakar. Dan ini kita lihat di slide kedua, di gambar ini kedua, ini penjualan mobil hybrid di Indonesia. Ini ada yang menarik ya Pak ya. Kira-kira dari Agustus ke September ada cerita apa nih? Tiba-tiba turun. Banyak teman-teman wartawan yang nanyain juga ke pengamat Pak Webin juga mungkin ditanya nih, kenapa ya tiba-tiba turun gitu kan? Ada setan apa nih? Kira-kira apa nih Pak Siad bikin turun nih? Tadi juga ada di angka Bapak soalnya, ya. Tiba-tiba turun, tapi kita lihat, jangan lihat garis yang orange, lihat yang biru. Kurva kita tumbuh eksponensial. Ini gonjang-gonjang dikit ya, wajar lah, udah mulai ada state. Ini kalau nggak salah dimulai waktu serangan roket Hamas apa gitu. Terus kedua isu pemilu. Next. Ke next slide silakan. Nah ini tantangan kita, kalau kita lihat. Ini dari 2022 ke 2030 kita bisa lihat sales tingkat penjualan seperti ini. Saya langsung kasih ada demarkasi strip hijau vertikal, kabinet kini dan kabinet selanjutnya. Ya dong kan udah dekat, perlu penghangatan, tapi saya harus jaga fakta integritas sebagai pegawai negeri katanya. Nah ini kalau kita lihat peningkatannya, kalau kita pakai prediksi business as usual, jadi nanti untuk pengembangan BEV-nya BZX4 ya Pak ya, dan seterusnya, pakai prediksi BAU atau business as usual, dia tumbuhnya akan halus begini kurvanya. Halus sekali.
Artinya ya gimana pelan-pelan ada maturity di pasar sampai volume terbentuk, apa ya, jalan pelan-pelan gitu ya, ngikutin pertumbuhan pasar. Tapi lihat yang garis merah, ini kalau saya bilang ambisi. Artinya ujung dari visi yang ingin dicapai dari pemerintah kita. Artinya ngedrive siapa? Pasar, para pelaku, atau pemerintah di sini? Pemerintah. Siapapun yang ngedrive, dia harus support logiknya itu. Next. Gapnya gede sekali Bapak Ibu kalau dibiarkan. Artinya apa? Kabinet berikutnya ini kalau nggak pakai pola yang tadi, kayaknya nggak akan mungkin bisa jalan. Nah ini kalau kita lihat peran hybrid ya yang menjadi solusi. Jelas BEV belum bisa menjadi lebih murah. Kenapa? 2024 sampai 2026 inilah nanti IBC baru bisa memproduksi. Kalau sekarang ini baru LG dan Hyundai ya. Tentunya akan dia siapkan adalah industrinya sendiri dulu, ekosistemnya. Dan kalau kita lihat ini tren yang menarik, prediksi sales mobil hybrid dunia dengan prediksi sales mobil hybrid Indonesia. Kita ambil benchmark 2030 dulu aja, karena kesepakatan internasional ada satu milestone ke-1 tahun 2030, kita bicara seperti ini. Ini akan terus diprediksi, ini kita simulasikan, dibantu teman-teman dari PT Batikwa. Dan semua data juga dibantu dari Gaikindo, dari teman-teman di TAM juga membantu. Karena ingin lihat kapan sih mature-nya pasar, nah ini kita bisa lihat, kayaknya nembus angka 100, karena ngitungannya paling enak ini Pak ya, kalau untuk industri komponen, coba tembus di angka 100 ribu, berapa sih dapatnya? Tuh 2030 baru dapat. Kalau mau pakai pasar kapan mau ketemunya? Kalau nggak ada subsidi, karena ini bukan drive dari pasar, bukan drive dari industri, bukan drive dari masyarakat. Ini drive yang dipaksakan oleh pemerintah, karena dipaksa oleh 7 negara maju. Nah akhirnya masa harus industri yang nanggung, kemudian kita yang nanggung yang beli, kemahalan gitu kan. Nah jadi kalau kita lihat dunia juga akan melonjak di 2030 ini nanti, 2029-2030, karena semua saling menagih, mana janji Anda semua, komitmennya tolong buktikan, tapi kurva akan cenderung naik terus. Ini angkanya menarik Bapak Ibu, tren prediksi untuk hybrid aja bisa menembus 20 juta. Next. Ini yang seru, ini garis merah, kita lihat demarkasinya kapan penjualan dari kendaraan untuk ICE atau motor bakar mulai menuju decline, mulai ke titik ya selesai ya, karena kalau kita lihat beberapa negara maju sudah men-state 2024 ini sampai 2030, saya lupa kalau nggak salah Inggris, Jerman itu udah men-state ya 2024 udah BEV, sambil mereka nggak punya baterai, nggak punya tambang, terus mau minta ke Indonesia agar menjual sebagai bahan tambang, nggak dikasih sama presiden kita gitu kan. Kalau mau nilai tambahnya untuk putra bangsa dong, sama pajak-pajaknya jangan mereka ambil kemudian diolah jadi end product yang nilai tambahnya 90 sampai 150 kali lipat, kemudian dijual ke Indonesia. Dan kita akan tetap jadi net consumer market gitu kan, melarat terus kita. Tadi kalau Pak Primus bilang, ya kita jadi apa ya, ada di layer tengah-tengah nih, apa namanya itu, middle income trap, kejebak di situ terus. Kita hanya bisa nembus, menghilangkan susah tuh kalau ngomong trap jebakan tuh apa namanya Pak tadi? Middle income trap, susah banget ya jebakan. Soalnya mau pemilu banyak jebakan. Middle income trap ini hanya bisa ditembus kalau Indonesia mulai jadi negara industri. Dan jangan khawatir, generasi baby boomers, generasi saya, Pak Bebin, kurang tertarik beli BEV. Kurang tertarik. Yang lebih tertarik adalah, ini dari banyak riset Bapak Ibu sekalian, ini adalah generasi tengah-tengah milenial ke generasi Z. Nah generasi tengah milenial ya Bapak Ibu ini banyak yang muda-muda nih. Nah Bapak Ibu yang muda-muda ini yang lebih tertarik karena lebih
tinggi tingkat awareness terhadap lingkungan. Nah ini kalau kita lihat tren yang hybrid. Hybrid juga dia akan pelan-pelan decline, dia akan tumbuh pelan, tapi yang paling cepat adalah yang program electric vehicle. Next. Ini tadi juga udah disampaikan, jadi kayak bikin resume nih. Ya. Padahal kita belum kompakan Pak ya. Nah ini kita bisa lihat betapa efisiennya hybrid. Dan hybrid ini sangat diperlukan untuk peralihan agar maturity knowledge masyarakat, literasi masyarakat terhadap sadar lingkungan dan kendaraan yang hemat energi dan seterusnya ini terbangun. Dan ini semua perlu waktu dan memang nggak bisa dipungkiri. Banyak riset-riset kita dan teman-teman dari kampus lain juga, bahkan dari kampus-kampus di luar negeri juga membuktikan bahwa hybrid is a must. Kita nggak bisa loncat, industri baterainya belum siap, charging juga tadi udah disampaikan sama Pak Ebin, belum siap charging kita. Ambisi pemerintah tinggi, tapi sekarang kita harus stop dulu. Next, karena kalau kita lihat, ya, lagi peralihan kita. Ini contoh tadi, mungkin Pak Syaan bisa kebayang nih Pak. This is a new big business dan sudah dilakukan oleh Toyota Amerika. Ini banyak sekali kendaraan-kendaraan yang baterainya tadi mau kilo kemana ya. Dan sekarang ini tanggal berapa ya tadi Pak Damang? Oh 16 November. Baru kemarin. Dan ini big business baru, kenapa? Terus terang material nikel, mangan dan lithium tadi semua bisa didaur ulang. Dan ini jadi satu entitas bisnis baru. Mudah-mudahan kita bisa punya otonomi kayak gini Pak ya di Indonesia ya. Dan kita lagi berjuang ke sana kelihatannya bersama-sama. Kalau Toyota Indonesia bisa kayak Toyota Amerika, kita bisa ngembangin ekosistem yang luar biasa ya. Next. Nah ini dia, jadi kalau kita lihat Indonesia terus terang memiliki industri otomotif yang kuat dan didukung oleh kesediaan bahan baku yang luar biasa ya, bukan memadai sebenarnya. Dan Indonesia juga memiliki tren pertumbuhan ekonomi pasar yang besar dan berkembang pesat. Kita salah satu negara yang pertumbuhan ekonominya paling cepat pasca pandemi COVID kemarin. Dan ini luar biasa ya untuk level dunia. Kemudian terus terang ekosistem kendaraan listrik kita ini baru mulai bisa terbentuk di 2030-2035. Perlu waktu untuk membangun ratusan ribu infrastruktur charging, kemudian investasi juga nggak gampang karena ini harus besar. Dan kalau hanya mengandalkan industri, jadi kalau misalnya dari Toyota mau keluarin mobil listriknya, harus pasang sendiri mobil listriknya. Terus terang untuk charging itu bisa dari 600 sampai 2 miliar ya satu charger. Harga mobil mau berapa Pak ngitungnya gitu kan. Nah ini juga jadi hal yang perlu support pemerintah. Terus terang ini bukan programnya kita, masyarakat, bukan programnya dari tim leasing juga bukan, perbankan juga bukan. Tapi ini kita bisa lihat bahwa ada satu hal, ya saya kasih tahu sedikit aja, bahwa kita juga lagi menggodok ini, sudah 2-3 kali FGD dengan Kementerian Keuangan, bahwa kita harus menuju carbon tax. Dan satu carbon tax, kedua ada insentif yang memang sedang perlu ada. Cuman karena kebanyakan FGD, tahu-tahu kita udah ada angka 1, 2, 3 nih. Dan Bapak Ibu bisa lihat nanti, gampang kok tinggal masukin angka-angka campaign mereka. Kalau ingin tahu bagaimana perkembangannya, dukungannya, peluangnya terhadap kendaraan listrik, masukin ChatGPT. Keluar scoring Pak. Di antara yang 3 ini, siapa yang mendukung? Siapa yang paling tidak mendukung? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena orang kampus lebih bebas Pak. Terima kasih.